Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, asik. Eh, Hari ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial, the one and only Presiden Yukisa tahun berapa ya Mbak Ade? 2018, 2019. Iya, 2018-2019 bareng sama Mbak Bea. Susah banget harusnya dari kemarin-kemarin, akhirnya ke tadi sore, akhirnya ke maghrib, sekarang sudah menjelang isya. Orang sibuk bro, orang sibuk. Perbedaan time zone, Ya betul, perbedaan waktu karena saya berada di Wita, Mbak Abe berada di WIB. Jadi di IB, sini waktu sudah Indonesia bagian Bandung. di sana di sana belum isya, di sana belum asar, gua udah mau maghrib, di sini baru maghrib, di sana mau isya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang organisasi mahasiswa Indonesia khususnya yang ada di Brisbane. Eh, Tentang apanya ya? Mungkin tentang organisasinya secara general, entah itu apa saja aktivitasnya, apa saja benefitnya jika kita masuk ke organisasi itu. Mungkin pokoknya membahas tentang organisasi Indonesia yang ada di Brisbane aja gitu ya. Jadi Yes, yes, berhubung yes. Mbak Bea memiliki pengalaman panjang di bukan PPI ya, sorry lupa gue lagi. Di UKISA, University of Queensland Student Association ya Mbak Bea? Indonesian Student Association. Oh, sorry kebalik. Indonesianya lupa. Oh Indonesianya iya lupa. lupa. Ya. Gue tadinya mau bilang Arabic student. Eh, Allah, itu Mbak Bea, Yukasa. diceritakan dulu apa sih UKISA itu? Kemudian secara umum apa saja sih fungsi atau kegiatan aktivitas dari UKISA itu? Sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman. Panggilan saya Bea, tapi nama lengkapnya Arimbi Mardila Asyani. Luar biasa ya, panjang banget. Nah, dan betul, saya sempat menjabat selama kurang lebih 1 tahun sebagai ketua salah satu perhimpunan pelajar Indonesia Australia, dan ini tingkat ranting yaitu di kampus UQ atau University of Queensland gitu. Nah, mungkin secara umum aku jelasin dulu sedikit. Jadi yang namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, ya jelas itu adalah PPI yang berada di Australia gitu ya. Um, dan ada ada 3 tingkat gitu ya kalau di Australia. Yang pertama itu tingkat kampus atau biasa disebut ranting, tingkat ranting. Cuman tidak semua kampus di Australia ada PPA-nya gitu ya. Dan biasanya beranggotakan mahasiswa Indonesia di kampus tersebut gitu. Nah, yang level berikutnya itu tingkat provinsi atau state. Kalau di Australia itu misalnya kalau misalnya aku kan kemarin di PPA UQ atau UKISA gitu ya, jadi tingkat ranting di kampus UQ. Nah, terus ada PPA Queensland, jadi itu tingkat state dan itu atau tingkat cabang sebutannya, dan itu mereka membantu kayak mengkoordinasi semua PPA ranting se-provinsi atau state Queensland gitu. Baru tingkat berikutnya lagi itu PPA pusat gitu ya, jadi itu se-Australia gitu. Jadi itu PPIA aja atau PPIA pusat gitu ya. Nah, kegiatannya banyak banget, macam-macam, kayaknya dari A sampai Z gitu ya. Aku ingat waktu periode 2018-2019 itu banyak banget kegiatan yang kami rencanakan dan yang tereksekusi juga lumayan banyak. Dan itu temanya macam-macam gitu ya, dari yang bersifat lumayan serius atau akademik gitu ya, jadi diskusi tentang isu-isu misalnya isu-isu politik misalnya gitu ya. Aku ingat kita sempat ngadain tentang kalau nggak salah misalnya mengenali berita hoax menjelang pemilu 2019 gitu ya. Ada salah satu acara seperti itu.
Eee, dan juga membantu kita kayak bisa lebih informed gitu ya sebagai warga negara Indonesia gitu, terkait pemilu 2019. Nah, yang berikutnya lagi, itu sampai kegiatan yang sifatnya sosial gitu ya, senang-senang gitu kan, misalnya, barbekyuan gitu kan, terus misalnya kita ngadain, pesta perpisahan gitu ya untuk wisudawan-wisudawati yang merupakan anggota YUKISA kayak gitu. Nah, yang aku tahu juga PPA Queensland dan PPA Pusat juga, sama gitu ya, banyak sekali kegiatan yang bisa diadakan gitu, dan benefit-nya ya banyak sih, aku pun belajar banyak gitu ya selama selama, menjalani kegiatan-kegiatan di PPA. Yang pertama sih karena banyak kegiatan happy-happy-nya gitu ya, jadi ya itu refreshing gitu kan, refreshing juga kayak, oke, kita lupakan dulu sejenak, tugas gitu ya, kuliah gitu-gitu, dan kita ini dulu lah ketemu teman-teman sesama PPA gitu kan, di acara-acara PPA. Jadi itu buat aku sih, lumayan banget gitu ya, ada outlet untuk, refreshing gitu. Yang berikutnya lagi, silaturahim atau networking gitu ya. Jadi kita, jadi makin banyak kenalan dan, pengalaman aku kemarin itu nggak cuman kenalan orang Indonesia gitu ya, tapi juga, ternyata orang Australia itu banyak juga kan yang tertarik dengan budaya dan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi, kami juga ada program namanya Pojok Indonesia, jadi setiap minggu itu dan masih berjalan sampai sekarang gitu ya, itu masih berjalan sampai sekarang. Aku itu mikrofonnya mati, dimatiin. Aku nggak bisa denger. Oh iya, lupa gue kok mute. Tadi gue bilang dia ngomongnya pojok Indonesia, gue bilang kerjaannya mojok-mojok. Parah. Ya, Kak. Nah, itu tapi memang, kita kalau ngumpul ya mojok di Cafe Merlo gitu kan biasanya, atau di Great Court gitu. Jadi di lapangan tengah di kampus kita tercinta gitu ya, itu ngumpul-ngumpul dan kita, ngumpul-ngumpul sama orang-orang Australia yang lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, terus, bagi teman-teman anggota PPIA gitu ya, yang ada keluangan waktu dan berminat gitu ya untuk silaturahim sama mereka, itu kita kegiatannya biasanya ngobrol-ngobrol santai gitu kan, terus sedikit-sedikit kayak ngajar juga gitu ya bahasa Indonesia tuh kayak gimana gitu. Itu juga menjadi bagian dari tugas kuliah mereka ternyata gitu ya. Eee, jadi mereka wajib datang gitu, tapi itu itu sih menyenangkan banget gitu ya, karena toh kegiatannya santai, nggak ada serius, nggak banyak serius-seriusnya, gitu. Jadi, di situ aku ngerasain kayak, wah, ya juga ya ini, bisa ketemu banyak orang gitu kan, dan pasti ada manfaatnya lah ketika kita banyak, Ya, betul, betul. kenalan juga gitu ya, ada berbagai, istilahnya berbagai turunannya gitu ya. Itu, terus yang lain juga buat aku sih jadi, karena kebetulan kemarin aku posisinya, pembantu umum gitu ya. Jadi itu buat aku itu benar-benar mengasah gitu ya, mengasah time management skills gitu kan, terus juga creativity, terus me-manage organisasi, me-manage, orang gitu ya, seperti apa, dan terutama sih me-manage diri aku sendiri sih gitu. Jadi buat aku sih itu alhamdulillah banget ya pelajaran yang, sangat-sangat berharga gitu. Aku banyak banget belajar dari situ. Nggak cuma dari kegiatan-kegiatannya gitu ya, tapi juga ketika misalnya nih aku ngobrol-ngobrol dengan, presiden-presiden yang sebelumnya gitu kan, dan juga, presiden yang setelahnya gitu. Aku banyak terinspirasi juga lah gitu dari mereka gitu kan. Belum lagi misalnya ketemu orang-orang Indonesia yang memang, permanent resident atau sudah menjadi warga, bukan citizen sih, tapi intinya sudah jadi kayak warga tetap gitu ya di Australia, itu kan kita banyak kerjasama juga sama mereka. Jadi ya banyak sih macam-macam gimana kitanya, Oke, oke, bisa oke, mengambil oke. hikmahnya gitu kan. Berarti memang, tapi seingat saya memang kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanti misal mau kuliah di Australia atau tinggal di Australia, PPI ini cukup lengkap ya menurut saya. Jadi untuk kalian yang serius kuliah, pengen memperdalam akademik, jadi di sana juga banyak acara-acara yang berkaitan dengan akademik,
Khusus seperti saya yang kerjaannya cuma nongkrong, pengennya ikut kumpul-kumpul doang. Oh, banyak banget kumpul-kumpul, makan barbeque, Makan-makan rame-rame. gratis. Nah, jadi Iya, bisa jadi ajang kangen juga untuk kita yang memang kangen gitu ya Mbak ya, kangen sama masakan Indonesia, kangen sama betul, ngobrol bahasa Indonesia karena sehari-hari betul, ngobrol sama supervisor bahasa Inggris, sama teman-teman di kelas betul, bahasa Inggris, bosen juga betul, jadi betul. pengen ngumpul ngegosip.